Apa gunanya bertahun-tahun punya kekuasaan tapi tidak pernah dipakai untuk menolong agama? Kalau hanya sekedar berkuasa, Fir'aun pun berkuasa. Kalau hanya sekedar berkuasa, Namrus pun berkuasa. Orang-orang yang pernah berkuasa tapi tak dipakai menolong agama, satu tempat dengan Fir'aun dan Namrus. Orang yang punya harta, pernah dititipkan Allah kunci-kunci harta tapi tidak dipakai menolong agama, satu tempat dengan Qarun. Orang yang pernah punya pengetahuan agama tapi justru menggunakan agama untuk kepentingan semata, dia akan satu tempat dengan Bal'am. Orang-orang yang cerdas, intelektual, profesor, tapi kecerdasannya hanya untuk membodohi orang-orang yang rakyat jelata, mereka akan satu tempat dengan Haman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan khutbah Jumat adalah menjelaskan masalah agama Islam. Laki-laki yang baligh berakal, tidak sakit, tidak musafir, wajib mendengarkan khutbah. Wal khutbatani fiha maqama rak'ataini min az-zuhri. Dua khutbah dalam sholat Jumat itu menggantikan
2 rakaat zuhur. Jumat hanya ada 2 rakaat. Kemana pergi 2 rakaatnya hilang? Itu digantikan dengan 2 khutbah. Sebagaimana tidak boleh berbicara pada sholat, begitu juga tidak boleh berbicara pada 2 khutbah. Khatib berbicara karena menyampaikan pesan amar ma'ruf nahi munkar wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Singkat, padat. Di antara penjelasan agama, penjelasan tentang Allah, tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Tapi juga ada penjelasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya kekuasaan, tidak punya kerajaan, tidak punya wilayah teritorial, tidak punya pasukan bala tentara. Dia hanya seorang nabi, rasul, utusan Allah, menyampaikan pesan-pesan risalah kenabian. Setelah itu dia meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan istana kekuasaan Fir'aun, membawa 600.000 orang dari Mesir menuju Palestina. Tapi beliau tidak sampai ke Palestina karena di gurun Sinai, dataran pasir, beliau meninggal dunia di sana. Artinya beliau tidak pernah berkuasa, tidak pernah jadi pemimpin suatu negara kerajaan. Perjalanan Bani Israel dari Mesir itu dilanjutkan oleh murid beliau bernama Yusha bin Nun. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa tidak punya kekuasaan. Ketika berkoalisi antara Yahudi dengan orang-orang Romawi, karena Romawi menganggap keberadaan Nabi Isa ini ancaman terhadap kekuasaan, Yahudi pun menganggap Nabi Isa ini ancaman. Akhirnya berkoalisi Yahudi dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Untuk mengetahui di mana persembunyiannya, mereka sogok salah satu murid Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Maka ketika mereka ingin menangkapnya, diceritakan Allah dalam Al-Quran, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil menangkap Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, dialah yang ditangkap dan disalib menurut Al-Quran, dan dia adalah Yahuza atau Yudas Iskariot. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad selama di kota Makkah Al-Mukarramah 40 tahun sebelum turun wahyu, dia bukan penguasa, dia bukan raja, dia manusia biasa, dia pedagang, pengembala kambing. Setelah turun wahyu selama 13 tahun, dihina, dicaci, dilempar batu, berdarah kakinya, menetes darah dari pelipisnya, retak rahangnya. Dia tidak punya kekuasaan. 13 tahun lamanya. Perjalanannya ke Taif, lebih kurang 100 km dari Makkah, tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Mereka sambut dengan lemparan batu, kayu, tulang onta, kotoran, najis. Dia tidak punya bala tentara. Tapi begitu dia pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, 10 tahun selama di Madinah, dia punya pasukan bala tentara 303, ada yang mengatakan lebih, 300-an orang yang ikut dalam perang Badar, 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pemimpinnya adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada 2 tahun setelah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi panglima perang, Nabi punya pasukan. Pada tahun ke-8, 10.000 pasukan dari kota Makkah, lengkap dengan baju besinya, tamengnya, tombaknya, tongkatnya, panahnya, pedangnya. Ada yang berkuda, ada yang naik unta, ada yang jalan kaki.
mereka memasuki kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi Muhammad SAW sebagai panglima tertingginya, panglima yang mengatur pasukannya adalah Sa'ad bin Ubadah. Nabi sebagai pemimpin, dia punya wilayah teritorial. Setelah Makkah ditundukkan pada tahun ke-8, wilayah kekuasaannya adalah Makkah dan Madinah. Siapa penduduknya? Penduduknya adalah orang Makkah, Muhajirin. Ada orang Madinah, Ansar. Ada orang yang tidak Islam, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Dia punya wilayah kekuasaan, dia punya rakyat, dia punya masyarakat, dia punya tentara, dia punya pengawal. Makanya ada satu tiang di Masjid Nabawi, tepatnya di Taman Raudhah. Nama tiang itu Ustuanatul Haris. Haris artinya penjaga, pengawal. Karena Nabi dikawal dan dijaga oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi SAW punya staf, mengambilkan air wuduknya, menyiapkan terompahnya. Dia adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi adalah seorang pemimpin. Lalu apa kitab undang-undang yang dipakai? Kitab yang dipakai adalah Al-Quran. Penjelasannya adalah ucapan dan perbuatan Nabi. Itulah dia sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah rukun negara pada pemerintahan Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa rukun negara? Ada 5. Yang pertama, pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wilayah kota Makkah dan kota Madinah. Yang ketiga, rakyat. Ada Muhajirin, ada Ansar, ada Aus, ada Khazraj, ada Arab, ada non-Arab, ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Yang keempat, ada hukum Al-Quran dan Sunnah. Ada hubungan bilateral dengan negara lain. Ketika Indonesia diakui sebagai sebuah negara, maka Mesir mengakui kemerdekaannya. Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini mengakui kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan pemerintahan Nabi? Nabi berkirim surat ke Raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Muqawqis, agamanya Kristen Ortodok Koptik, dan hubungan bilateral itu terjalin dengan baik. Bertetangga, negara tetangga mengirimkan hadiah. 1 ekor kendaraan lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, namanya Bighal. Dikirimkan kain putih, disimpan Nabi. Dikirimkan madu asal banha, diminum Nabi. Diberikan 2 orang perempuan, 1 namanya Sirin. Diberikan Nabi kepada penyairnya yang belum menikah, namanya Hasan bin Thabit. Lalu Sirin ini punya kakak perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria ini lahir seorang anak Nabi bernama Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Makamnya di Baqi di samping Masjid Nabawi. Nabi berkirim surat kepada Raja Persia, Kisra. Raja Persia menyobek-nyobek surat Nabi. Pembawa surat itu mengadu, "Ya Rasulullah, suratmu dikoyak-koyak oleh Kisra." Apa kata Nabi? "Sebagaimana dia mengoyak suratku, begitulah nanti kerajaannya akan tercabik-cabik, terkoyak-koyak." Dan negeri Persia tunduk di wilayah kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkirim surat juga kepada Raja Romawi, namanya Hirqal. Pusat kerajaannya ketika itu adalah Damaskus. Apa isi surat itu? "Salamun ala man ittaba'al huda." Keselamatan bagi orang yang ikut hidayah. Aslim taslam, wahai Hirqal, Raja Romawi, masuk Islamlah engkau, kau akan selamat. Wa illa fa'alaika dzambul arisiyin. Kalau kau tidak masuk Islam, semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggung dosanya. Ketika itu bergetar jantung Hirqal ketika membaca surat Nabi SAW. Dia undang Perdana Menterinya, para menterinya. Nampaknya mereka tidak setuju kalau Hirqal masuk Islam. Tapi dalam hati dia mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Nabi itu dia kasih minyak wangi. Dia masukkan ke dalam kotak kayu. Dia cium. Pembawa surat itu mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin surat itu dia cium, dia beri minyak wangi, dia masukkan ke kotak kayu.
kalau dia tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hirqal raja Romawi mendengar ada orang Makkah yang berniaga ke Damaskus, namanya Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan diundang ke istana Hirqal. Hirqal ingin tahu, wahai Abu Sufyan, apa betul di kampungmu ada seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Sufyan, betul. Apa yang diajarkan? Diajarkan menyembah Allah, jangan berjudi, jangan berzina, jangan syirik. Apa kata Hirqal? Lau sadaqta ma qulta la yamtaliku mawdi'a qadamayya hadha. Kalau betul cakapmu wahai Abu Sufyan, maka Muhammad itu akan menguasai tempat berdiriku ini. Kaki tempat tegakku ini akan dikuasai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang dikatakan Hirqal. Tempat kaki dia berdiri itu diakui, dikuasai oleh umat Islam. Tempat itu sekarang menjadi ibu kota Suriah, bahkan menjadi ibu kota wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Setelah habisnya masa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, maka Bani Umayyah beribu kota di Damaskus. Lantas apa beda Nabi Muhammad dengan yang lain? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kekuasaan. Islam tidak akan dihormati, dimulai kalau tidak ada kekuasaan. Kenapa Islam dihormati, dimuliakan di Aceh? Kenapa kalau sudah disebut kata Aceh maka pasti Islam? Karena di batu nisannya tertulis 1297, maknanya 800 tahun yang lalu raja pertama bernama Mirasilu masuk Islam. Namanya berubah menjadi Malikul Saleh, dari bahasa Arab Al-Malik As-Saleh. Al-Malik raja, As-Saleh yang saleh, saleh akhlaknya, saleh akidahnya, saleh ibadahnya. Dengan kekuasaan dakwah terasa menjadi lebih mudah. Bagaimana zakat dibayarkan? Dengan kekuasaan. Khudh min amwalihim, wahai orang yang punya kekuasaan, ambil zakat. Dalam konteks sekarang, wahai gubernur, wahai bupati, wahai wali kota, tidak bisa selesai dengan kantor Basnas, tidak selesai dengan ceramah dan khutbah tausiah, tidak selesai dengan anjuran, mesti dengan perda, peraturan daerah, ASN, BUMD, BUMN, perusahaan wajib membayarkan zakat 2,5% dengan kekuasaan. Sholat berjamaah tidak selesai dengan azan berkumandang. ASN, pegawai, perda, sholat berjamaah zuhur dan asar, karena subuh belum datang ke kantor, maghrib isya sudah pulang kantor, terjaga, terpelihara. Begitulah segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Melayu membaca kitab fiqih Sabilal Muhtadin. Siapa yang menulis Sabilal Muhtadin? Sabilal Muhtadin ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia adalah ulama yang dikirim oleh Sultan Kerajaan Banjar, dikirim ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah belajar agama Islam. Mudah dengan APBD mengirim anak bangsa yang rajin, yang cerdas, belajar di Tarim Hadramaut Darul Mustafa, belajar di Al-Ahqaf University, belajar di Al-Azhar dengan segenggam kekuasaan. Kekuasaan tidak lama, kekuasaan berakhir, tapi masjid yang dibangun, Orde Lama selesai, tapi Masjid Istiqlal masih tetap tegak berdiri, terbesar di Asia Tenggara, dibangun oleh seorang bernama Ahmad Soekarno. Begitu tulisannya di salah satu jalan di kota Casablanca di Maroko, di Rabat. Kenapa mereka menuliskan namanya? Karena dialah ketua Persatuan Negara-Negara Asia Afrika. Terkesan Raja Maroko dengan kehebatannya, maka ditulislah jalan Ahmad Soekarno di Rabat, Maroko. Nama hilang, kekuasaan, tapi masjidnya masih tetap tegak berdiri. Jatuh kekuasaan Orde Baru, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah Masjid Muslim Pancasila. Setiap kabupaten kota tegak,
dengan khas bangunannya seperti masjid-masjid yang ada di Demak yang didirikan oleh Wali Songo. Begitulah kekuasaan. Hari berganti, musim berubah. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Tapi kalau dipakai kekuasaan menolong agama Allah, mendirikan pondok pesantren, Islamic boarding school, dari mana duitnya? Dari zakat. Satu tanda tangan penguasa lebih berarti daripada 1000 khutbah. Satu pendapat tanda tangan penguasa lebih bermanfaat daripada 1000 fatwa. Berapa yang memfatwakan bahwa berzina haram, tapi lokalisasi tetap terbuka karena tidak selesai dengan ceramah, tapi dengan satu tanda tangan lokalisasi tutup, tempatnya dijadikan Islamic Center, jadi wujud. Begitulah kalau kekuasaan dipegang oleh orang yang baik, orang yang soleh, peduli kepada agama Allah. Tapi begitu juga kalau kekuasaan itu dipegang oleh orang yang tidak takut kepada Allah. Izin-izin perbuatan haram merajalela, perbuatan haram yang dimungkari, yang diingkari tetap terbuka. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Khutbah di masjid tidak membahas masalah orang yang minum khamar, berjual minuman keras, judi online, narkoba. Siapa yang dapat menyentuh mereka yang di luar masjid, yang tidak pernah ke masjid? Orang yang sudah di masjid, orang baik-baik, orang-orang taubat, orang-orang soleh. Bagaimana dengan orang yang berada di tempat maksiat dan dosa? Itu hanya bisa disentuh dengan tanda tangan kekuasaan. Itulah mengapa kata Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab yang keempat, seandainya doamu makbul dan doamu itu cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Zaman dulu pemimpin yang adil itu diminta, karena pemimpin yang adil itu kerajaan. Tapi zaman sekarang pemimpin yang adil bisa dipilih dengan ujung jari. Maka jangan sampai menggunakan ujung jari. Kita disuruh berijtihad. Inna sam'a, pendengaran akan ditanya, dengar baik-baik. Wal basar, mata, penglihatan akan ditanya, lihat baik-baik. Wal fuad, hati dan pikiran akan ditanya, renungkan, pikir baik-baik. Dengarkan maklumat dengan telinga, pandang baik-baik dengan mata, renungkan dengan hati dan pikiran. Setelah itu bertawakallah kepada Allah. Kalau kita pilih orang peduli kepada agama Allah, insya Allah turunlah pertolongan Allah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Islamic Center bisa tegak berdiri, pusat kajian Al-Quran bisa tegak berdiri, suara mengaji Quran di kantor-kantor bisa terdengar. Kenapa? Karena ada perda, peraturan daerah, perbuk, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Apa gunanya bertahun-tahun punya kekuasaan tapi tidak pernah dipakai untuk menolong agama? Kalau hanya sekedar berkuasa, Fir'aun pun berkuasa. Kalau hanya sekedar berkuasa, Namrus pun berkuasa. Orang-orang yang pernah berkuasa tapi tak dipakai menolong agama, satu tempat dengan Fir'aun dan Namrus. Orang yang pernah harta, pernah dititipkan Allah kunci-kunci harta, tapi tidak dipakai menolong agama, satu tempat dengan Qarun. Orang yang pernah punya pengetahuan agama tapi justru menggunakan agama untuk kepentingan semata, dia akan satu tempat dengan Bal'am. Orang-orang yang cerdas, intelektual, profesor, tapi kecerdasannya hanya untuk membodohi orang-orang yang rakyat jelata, mereka akan satu tempat dengan Haman. Mereka selalu bersanding, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun, Haman dan bala tentaranya, mereka sama-sama salah. Mesti ada orang yang meluruskan dan membenarkan. Hidup hanyalah perjuangan antara hak dan batil. Kalau kita belum mampu memperjuangkan yang hak, paling tidak jangan bertepuk tangan terhadap kebatilan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi alil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا. اللهم ارزقنا إماما عادلا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.